Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita sudah masuk pada fase terakhir di dalam belajar membaca kitab Ayyuhal Walad karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Saya lupa tentang saya lupa menyebutkan tentang alasan kenapa Imam Ghazali itu disebut dengan Hujjatul Islam. Kalau tidak salah di dalam kitab Maraqil Ubudiyah itu disebutkan bahwa Imam Ghazali itu digelari dengan Hujjatul Islam karena Imam Ghazali adalah salah satu ulama yang paling banyak mengetahui tentang sunnah-sunnah Nabi. Nah, itu cuma sedikit informasi. Nah, kita lanjutkan tentang bagian ketiga dari 4 bagian yang harus kita tinggalkan. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wasalisu, dan bermula yang ketiga, mimma tada'u, dari sesuatu yang engkau harus tinggalkan. Alla tukhalital amra wassalatin, umara katanya ini, dan janganlah kamu bergaul dengan para umara, para pemimpin, wassalatin, dan para sultan-sultan, wala tarahum, dan janganlah kamu melihat kepada mereka, li'anna ru'yatahum wa mujalasatahum, karena melihat pada mereka, memandang kepada mereka, duduk-duduk bersama mereka, wa mukhalatatahum, dan berkumpul bersama mereka, afatun azimatun, ada sesuatu yang merusakkan, yang besar. Walau ubtulita biha, dan jika engkau diuji dengan engkau hidup bersama mereka, da'anka madhahum, maka janganlah engkau memuji mereka, wasana'ahum, jangan juga engkau menyanjung mereka, li'anna Allah ta'ala, karena Allah ta'ala yaghdabu, itu marah Allah, idza mudihan fasiqu, apabila dipuji orang yang fasik, wazzalimu, dan orang yang zalim. Jadi Allah akan marah apabila kita memuji orang-orang fasik dan orang-orang zalim. Wa man da'a li tuli baqaihim, dan siapa orang yang berdoa agar panjang umur orang-orang fasik dan zalim ini, faqad ahabba an yu'sallahu fi ardihi, maka ia sudah suka bahwa Allah akan mengingkari atau Allah, gimana maksudnya ini? Allah maksiati, Allah gimana nih? Fi ardihi, di dalam, mungkin yasillaha fi ardihi, maka sungguh ia menyukai, mungkin ini salah baris mungkin Allah ini, maka sungguh orang yang berdoa agar panjang umur orang fasik itu, ia sudah bermaksiat kepada Allah di buminya Allah. Warabi'u, dan yang keempat, mimma tada'u, dari sesuatu yang harus engkau hindari, alla taqbala syai'an min ata'ihi, engkau jangan menerima apapun dari pemberiannya, yaitu min ata'il umara'i, yaitu dari pemberian pemimpin-pemimpin itu, wahadayahum, dan harus menolak hadiah-hadiah mereka, wa in alimta, dan jika engkau mengetahui
sekalipun engkau mengetahui annaha minal halali, bahwa pemberian atau hadiah itu memang berasal dari sesuatu yang halal, sekalipun itu. Tetapi kalau bisa, kalau mampu, kita tolak. Kenapa? Li'anna tama'a, karena bahwasanya tamak minhum, daripada mereka itu, yufsiduddin, itu akan dapat menghancurkan agama. Li'annahu yatawalladu minhul mudahana, karena menerima harta, menerima pemberian dari para pemimpin, khususnya pemimpin yang buruk ini ya, itu akan melahirkan darinya itu sifat kepura-puraan. Artinya kita pura-pura ridho terhadap mereka, tetapi sebenarnya tidak. Nah, kepura-puraan inilah ini menimbulkan nanti sifat ketidakenakan untuk dapat melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa mura'atu janibihim, dan memperhatikan. Jadi perbuatan seperti itu juga akan menimbulkan bahwa kita terlalu memperhatikan di sisi kita, orang-orang kita. Maksudnya kalau kita terima hadiah mereka, kita tidak akan kita akan malu untuk berdakwah kepada mereka. Kita akan malu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena terlalu memperhatikan di sisi mereka. Wal muwafaqatu fi zulmihim, dan kalau kita terus bersama mereka, kita itu seolah-olah akan setuju terhadap kezaliman mereka. Ini khususnya pemimpin yang zalim. Berbeda halnya jika pemimpin itu soleh. Nah, wa hadza kulluhu fasadun fid din, dan bermula ini semua adalah kerusakan di dalam agama. Wa aqallu mudarratihi, dan sekurang-kurang mudaratnya yang dapat menimpa kita, annaka, bahwasanya engkau, idza qabilta atayahum, apabila kamu menerima pemberian mereka, wantafa'ta min dunyahum, dan engkau mengambil manfaat daripada dunia mereka, ahbabtahum, engkau akan mencintai mereka. Minimal seperti itu. Minimal kita akan cinta kepada mereka. Wa man ahabba ahadan, dan siapa orang yang mencintai seseorang, yuhibbu tula umrihi wa baqa'ahu bid-darurati. Nah, siapa yang mencintai seseorang itu, ia akan mencintai sepanjang umurnya, wa baqa'ahu, dan tetapnya, bid-darurati, dengan darurahnya. Wa fi mahabbati biqa'iz zalimi iradatuz zulmi alallahi ala ibadillahi ta'ala. Jadi di dalam mencintai tetapnya, atau di dalam mencintai seseorang yang kita doakan untuk terus dapat melakukan kezaliman, nah itu adalah satu keinginan yang zalim atas ibadillahi, atas hamba-hamba Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita berdoa agar dia itu panjang umur di dalam kemaksiatannya, di dalam kezalimannya, itu akan merugikan orang lain yang dizalimi. Wa iradatu kharabil alami, dan itu kehendak yang dapat merusakkan dunia ini. Nah, seperti itu. Wa iyyaka, dan hati-hatilah kamu, antukhda'a, daripada engkau ditipu, bistihwa'i syaitan, dengan tipu daya syaitan. Wa qawli ba'din nasi, dan hati-hatilah kamu daripada tertipu dari perkataan sebagian orang-orang, laka, bagimu. Apa perkataan orang itu? Bi'annal afdala wal ula, bahwa lebih utama, yang utama, anta khudad dinar, agar engkau ambil saja dinar yang dihadiahkan itu, wa dirhama minhum, dan dirham yang diberikan dari mereka itu. Artinya agar kita mengambil hadiah itu. Ada perkataan-perkataan orang, wa tufarriqahuma, dan agar engkau nanti membagi-bagikan dirham dan dinar yang kamu terima itu, bainal fuqara'i wal masakin, di antara orang-orang fakir dan miskin. Kan bermanfaat jadinya, kata sebagian orang. Fa innahum, maka sungguh mereka itu,
Maksudnya pemimpin yang buruk itu yunfiquna fil fisqi wal ma'siyati. Mereka menginfakkan harta mereka di dalam kefasikan dan kemaksiatan. Wa infaquka, dan impakmu itu ala du'afa'in nas, terhadap orang-orang lemah. Khairun, itu lebih baik min infaqihim, daripada infaknya para pemimpin-pemimpin yang buruk. Ada saja orang-orang yang berkata seperti ini, ambil saja hadiahnya, kan nanti bisa disedekahkan, ketimbang nanti dia menyedekahkannya kepada orang-orang fasik. Fa innal la'ina, maka sungguh setan itu qad qata'a a'naqa katsirin minan nasi bihadhil waswasati. Sungguh setan itu telah memotong leher-leher kebanyakan orang dengan cara memasukkan waswas seperti ini. Jadi orang-orang itu banyak yang tergelincir dengan waswas seperti ini. Nah, wa afatuhu fashin katsirun. Nah, dan afatuhu, dan keburukannya itu keji dan banyak. Qad zakarnahu, yang telah kami sebutkan kondisi-kondisi hati seperti ini yang sudah kami sebutkan itu fi Ihya'i Ulumiddin, di dalam kitab Ihya Ulumiddin. Jujur saya belum membaca kitabnya beliau ini karena saya belum belum merasa pantas untuk membacanya. Jadi inilah dulu kita baca kitab-kitab yang dasar-dasar ini. Dasar-dasar saja ini belum bisa kita tata hati kita ini. Fatlubuhu, maka carilah jawabannya samata di sana. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak saya tulis di sini, kamu bisa menjawab atau mencari jawabannya di buku-buku atau karangan saya di sana, kata Imam Ghazali. Wa ammal arba'atu. Nah, selesai dari 4 perkara pertama yang harus kita jauhi, dan masuk sekarang ke 4 perkara yang harus kita lakukan. Wa ammal arba'atu allati yanbaghi laka an taf'ala. Dan 4 perkara, adapun 4 perkara yang wajib bagimu untuk melakukannya. Al-awwal, yang pertama adalah an taj'ala mu'amalataka ma'allahi ta'ala, yaitu engkau menjadikan muamalahmu kepada Allah itu bihaitsu, dengan sekira lau amalaka biha, jika seseorang beramal denganmu dengan muamalah itu, abaduka oleh ini Pak Yaliani, lau amalaka biha abduka, yaitu engkau bermuamalah dengan Allah dengan sekira bagaimana muamalah budakmu kepadamu, tarudha biha minhu, yang engkau ridha dengan muamalah hambamu itu, budakmu itu. Jadi seperti itu juga kalau kita punya budak, kita bermuamalah, budak kita taat kepada kita, begitu juga Allah, kita sebagai budaknya, hambanya itu harus taat juga kepadanya. Nah, wala yadhiqu khataruka alaihi, dan tidak sempitlah pikiranmu atas budakmu. Nah, wala taqdabu, dan juga engkau tidak marah terhadapnya. Begitu juga Allah. Dia Allah itu tidak ingin engkau itu membangkang kepadanya. Wa ma la tarda li nafsik, dan bermula apa-apa yang engkau ridha bagi dirimu, min ibadikal majazi, daripada hambamu yang majazi ini atau budakmu ini. Karena di hadapan Allah sebenarnya kita ini sama-sama manusia, bukan budak. Nah, la tarda lillah, engkau tidak ridha kepada Allah Ta'ala minka, darimu, wahuwa, dan sedangkan dia Allah itu sayyiduka al-hakiki, adalah Tuhanmu yang sebenar-benarnya. Itu yang pertama. Wasani, dan yang kedua yang harus kita lakukan, kullu ma'amalta bin nasi, bermula setiap apapun yang engkau berbuat kepada orang-orang, ij'al kama tarda li nafsik, maka jadikanlah sebagaimana engkau ridha kepada dirimu, minhum, daripada mereka. Li'annahu la yakmulu imanu abdin, karena tidaklah sempurna imannya seseorang, hatta yuhibba lisairin nasi, hingga ia bisa mencintai semua orang, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana ia mencintai bagi dirinya sendiri. Jadi kita akan melakukan kita
berharap kita dihormati, ya orang lain juga seperti itu. Nah, wasalisu, dan yang ketiga, idza qara'tal ilma aw tala'tahu, apabila engkau membaca sebuah ilmu atau engkau bermutalaah, yang bagi an yakuna ilman yuslihu qalbaka wa yuzakki nafsaka, hendaknya lah ilmu yang engkau mutalaah, yang engkau baca itu adalah ilmu yang nanti itu dapat memperbaiki hatimu dan membersihkan jiwamu. Kama law alimta, sebagaimana jika engkau mengetahui, anna umraka, bahwa umurmu itu ma baqiya ghairu usbu'in, tidaklah tersisa, hanya tinggal seminggu misalnya. Umur kita tinggal seminggu. Fabil darurati la tastaghilu fiha, maka sebagai satu kedaruratan engkau tidak akan bersibuk-sibuk fiha, padanya kedaruratan itu, bi'ilmil fiqhi, dengan mempelajari ilmu fikih. Tidak akan seperti ini, wal khilafi, tidak akan mempelajari ilmu berdebat, wal usuli, dan ilmu usul, wal kalami wa amsalihha, dan ilmu kalam. Artinya kita tidak akan bersibuk mempelajari ilmu-ilmu seperti ini ketika kita tahu ajal kita sudah dekat. Terus apa yang harus kita pelajari? Li'annaka, karena bahwasanya engkau itu ta'lamu, engkau mengetahui, anna hadhil ulum, bahwa ilmu-ilmu semacam ini, la tajnika, tidak akan dapat membantumu, tidak akan ada manfaatnya, bal tastagilu. Ini bukan berarti ilmu fikih tidak bermanfaat ini ya. Mungkin akan bermanfaat juga sesuai niatnya lah gitu. Tetapi ini karena mendekati ajal, jadi apa yang ada yang harus diprioritaskan. Bal tastagilu, akan tetapi engkau akan bersibuk-sibuk bimuraqabatil qalbi, dengan mendekatkan hati, wa murafati sifatin nafsi, wa ma'rifati sifatin nafsi, dan menyibukkan diri dengan mengetahui sifat-sifat jiwa, wal i'radi an alaikid dunya, dan berpaling dari alaik mungkin ketergantungan kepada dunia, wa tuzakki nafsaka, dan engkau akan membersihkan jiwamu, anil akhlaqil zamiyah, dari akhlak-akhlak yang tercela, wa tashtagilu, dan engkau akan persibuk dirimu bimahabbatillahi ta'ala, dengan rasa cinta mahabbah kepada Allah Ta'ala, wa ibadatihi, dan beribadah kepadanya, karena kita sudah mengetahui ajal kita sudah dekat misalnya. Wal ittisafi, dan bersifat bil awsafil hasanati, dengan sifat-sifat yang bagus. Wala yamurru ala abdin, janganlah berlalu seorang hamba, yaumun, satu hari, walailatun, atau satu malam, illa wa yumkinu, kecuali mungkin baginya itu, ayyakuna mautuhu fihi, mungkin saja kematian itu akan datang padanya pada hari atau malamnya. Jadi kita diperintahkan untuk bersiap-siap, karena ajal itu bisa datang kapanpun seperti itu. Ayyuhal walad, wahai anakku sayang, isma' minni kalaman akhar, dengarkanlah dariku akan kalam yang lain, wa tafakkar fihi, dan berpikirlah padanya kalamku itu, hatta tajida khalasan, hingga engkau nanti bisa mendapati dirimu menjadi orang yang bebas, orang yang selamat lah gitu. Lau annaka, jikalau engkau, ukhbirta, diberikan kabar, anna sultana ba'da usbu'in, bahwasanya seorang raja, seorang presiden seminggu lagi, yaji'uka zairan, ia akan berziarah, datang mengunjungi rumahmu, i'lam, maka ketahuilah olehmu, annaka fitil kalmadati, bahwa ketika itu, la tashtagilu, engkau tidak akan bersibuk, illa bi islahi ma alimta, kecuali engkau akan memperbagus apa yang kamu alimta, ketahui, anna nazara sultani sayaqau alaihi, yaitu pandangan raja itu akan jatuh di mana, di atasnya sesuatu itu. Maksudnya kalau raja akan datang, berarti kita akan memperbagus apa yang ada pada diri kita, baik rumah kita,
Pakaian kita minasyabi daripada pakaian, wal badani dari badan, wad dari kita cat rumah agar bagus, wal furashi kita siapkan porosnya. Poros ini apa ya? Poros itu seperti kasur, tetapi mustahil kalau presiden itu datang hanya untuk tidur. Wa ghairiha dan selainnya. Mungkin permadani lah. Nah, itulah yang kita fokuskan untuk kita perbaiki agar nanti pandangannya bisa enak lah gitu, tidak malu. Nah, ya anggap saja Jokowi datang lah gitu. Nah, wal ana dan sekarang tafakkar, berfikirlah ila ma asyirtu bihi, kepada apa yang aku isyaratkan dengannya. Fa innaka fahimun, maka sungguh engkau adalah orang yang paham. Wal kalamul fardu yakfi, dan pembicaraan atau omongan yang sedikit itu cukup. Al kayyisa, akan kecerdasan, mencukupkan akan kecerdasan. Kamu cukup cerdas lah gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum, sungguh Allah itu tidak memandang kepada bentuk-bentuk rupamu, wala ila a'malikum, dan tidak juga memandang kepada amal-amal kalian, walakin akan tetapi yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum, akan tetapi Allah itu memandang kepada hati kalian dan niat kalian. Wa in aradta ilma ahwalil qalbi, dan jika engkau ingin mendapatkan ilmu tentang hati, fanzur ila al-ihya'i, maka lihatlah kepada kitabku yang ku berikan judul sebagai Ihya Ulumuddin, wa ghairihi, dan selainnya kitab Ihya, min musannifati, daripada kitab-kitabku. Wa hadzal ilmu fardhu ainin, bermula ilmu mengetahui tentang hati itu adalah fardhu ain, wa ghairuhu fardhu kifayatin, dan selainnya ilmu itu fardhu kifayah, illa miqdara ma bihi, kecuali seukuran yang bisa mengerjakan dengannya itu faraidullahi ta'ala, adalah fardu Allah ta'ala. Jadi mengetahui ilmu tentang hati itu wajib fardu ain, sedangkan kalau ilmu-ilmu yang lain itu fardu kifayah. Nah, misalnya mana yang sebatas kita perlu tahu untuk melakukan satu perbuatan wajib. Yufiqakallah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu, hatta tuhasilahu, hingga engkau berhasil menghasilkannya. Itu yang ketiga. Warabi'u, dan yang keempat, alla tajma'a, janganlah engkau mengumpulkan minad dunia, daripada dunia ini, aksara min kifayati sanatin, itu lebih banyak daripada bekal 1 tahun. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ada Rasulullah itu berbuat seperti itu. Yu'iddu, Nabi itu menyiapkan li ba'di hujuratihi, bagi sebagian istri-istrinya, yaitu maksudnya menyiapkan makanannya itu 1 tahun, makanannya saja ya, ini bukan lauknya atau apa. Jadi Nabi berdoa, Allahumma ja'al quta ali Muhammadin kafafan, ya Allah jadikanlah quta, bahan pokok keluarga Muhammad itu kafafa, itu secukupnya lah gitu. Walam yakun yu'iddu, dan janganlah seseorang itu menyiapkan zalika, itu bahan pokok itu, likulli hujuratihi, itu berarti ini Nabi itu tidak menyiapkan bahan pokok itu untuk semua istri-istrinya dalam 1 tahun, tidak semuanya. Bal kana yu'idduhu liman alima, akan tetapi Nabi itu menyiapkan makanan pokok itu setahun itu bagi yang sudah mengerti bahwa istrinya itu sudah mempunyai ilmu, anna fi qalbiha dha'fan, bahwa di sebagian hati istrinya itu ada kelemahan. Karena semua istri Nabi itu kan pasti kekuatan ma'rifatnya itu berbeda-beda. Nah,
Jadi kalau agak lemah jadi lebih lama, ada yang mungkin 1 tahun, 6 bulan, 40 hari, bahkan kadang ada yang 1 hari tidak, 1 hari ada seperti itu. Wa amma man kanat sahibata yaqinin, dan adapun terhadap istrinya yang mempunyai keyakinan, fama kana ya'iddu laha, maka tidaklah Nabi itu menyiapkan baginya itu 1 tahun, illa quta yaumin aw nisfin, kecuali bahan pokok untuk sehari atau setengah hari. Nah, begitulah persiapan dapurnya Nabi. Nah, ini terakhir ini. Ayuhal waladul aziz, wahai anak muridku yang kusayangi, inni katabtu fi hadal fasli multamasatika, aku telah menulis dalam pasal ini, mungkin dalam kitab ini, semua pertanyaan-pertanyaanmu. Fayambaghi laka, maka wajiblah bagimu anta'amala biha, untuk beramal dengan jawaban-jawaban dari pertanyaanmu itu. Wala tansani, dan janganlah engkau lupakan aku, fiha, padanya jawaban-jawaban. Ini belum selesai. Wala tansani fiha min an tadhkurani fi salihi du'aika, janganlah engkau lupakan aku di dalam engkau menyebutku di dalam bagusnya doamu. Jadi kalau kamu berdoa jangan lupakan aku lah gitu. Wa amma du'a alladhi, nah ini kan di awal-awal kitab ini kan Imam Ghazali itu menutup kitab ini dengan doa. Wa amma du'a alladzi sa'alta minni, dan adapun doa yang engkau minta dariku itu, fatlubhu fi da'awatis sahahi, maka carilah doa-doa itu di kitab doa yang sahih yang datang dari Nabi. Waqra' hadzal doa, dan bacalah olehmu akan doa ini fi awqatika, di dalam waktu-waktumu, khususan fi aqabi salawatika, itu khusus di dalam aqabi, apa aqabi ya? Setelah artinya. Jadi bacalah doa-doa ini pada waktu-waktu khusus di dalam setelah salat-salatmu. Allahumma ya apa doanya? Allahumma ya Allah, ya wajibal wujud, wahai Tuhan yang wajib adanya, ya wahibal khair, wahai Tuhan yang memberikan kebaikan, wal judi, dan yang memberikan satu pemberian lah gitu, pemberian yang dermawan. Afid alaina, tuangkanlah, berikanlah kepada kami anwar rahmatika, cahaya-cahaya rahmatmu, wa yassir lana, dan mudahkanlah bagi kami al-wusula, akan sampai ila kamali ma'rifatika, sampai kepada sempurna mengenalmu. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, maha suci engkau, tidak ada ilmu bagi kami, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Wala ma'rifata lana, dan tidak ada kemakrifatan bagi kami, illa ma'alhamtana, kecuali apa yang engkau telah ilhamkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguh engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku meminta kepadamu, minan ni'mati tamamaha, dari nikmat itu sempurnanya nikmat, wa minal asmati dawamaha, dan dari penjagaan itu terus-terusnya penjagaan, wa minar rahmati syumulaha, dan daripada rahmat itu kesempurnaannya rahmat, pencakupannya rahmat, wa minal afiyati, dan daripada keafiatan, husulaha, yaitu hasil-hasilnya afiat, wa minal aishi arghadahu, dan daripada kehidupan itu yang baiknya kehidupan, wa minal umri as'adahu, dan daripada umur itu yang paling bahagianya umur, wa minal ihsani atammahu, dan daripada kebaikan itu sempurnanya kebaikan, wa minal in'ami a'ammahu, dan daripada kenikmatan itu umumnya nikmat, wa minal fadli a'zabahu, dan daripada anugerah itu yang paling segarnya anugerah, wa minal lutfi anfa'ahu, dan daripada kelembutan itu yang paling bermanfaatnya kelembutan, wa minal afi ajma'ahu, dan daripada kemaafan itu
ajma'ahu yang paling lengkapnya ampunan. Allahumma ya Allah kun lana, tolonglah kami, wala takun alaina, janganlah engkau siksa kami. Nah, Allahumma ya Allah Allahumma akhtim Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana. Ya Allah, tutuplah dengan kegembiraan ajal kami. Artinya, ya Allah, kalau datang ajal kami, tutuplah dengan kegembiraan. Wa haqiq biz ziyadati amalana, dan hakikatkanlah dengan tambahan amalana akan harapan-harapan kami. Waqrin bil afiyati, dan barengkanlah dengan keafiatan guduwana wa asalana, pada waktu pagi dan sore kami. Waj'al ila rahmatika, dan jadikanlah kepada rahmatmu masirana wa malana, akan tempat kembali kami. Allahumma ya Allah usbub, curahkanlah sijala afwika, akan curahan kemaafanmu, ala dzunubina, atas dosa-dosa kami, wa munna alaina, dan berikanlah kepada kami, bi islahi uyubina, dengan baiknya aib kami. Waj'alit taqwa, dan jadikanlah taqwa zadana, sebagai bekal kami, wa fi dinika ijtihadana, dan pada agamamu itu akan kesungguhan kami. Wa alaika tawakkulana, dan kepadamulah tawakal kami, wa i'timadana, dan pegangan kami. Wa ila ridwanika ma'adana, dan kepada keridhaanmu itu adalah tempat kembali kami. Allahumma ya Allah sabbitna, teguhkanlah kami, ala nahjil istiqamati, di atas jalan keistiqamahan. Wa ahlilna, dan tempatkanlah kami daral muqamati, akan tempat muqamah. Wa a'izna fid dunya, dan jagalah kami di dunia ini, min mujibati nadamati, daripada penyesalan yang wajib yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa khaffif anna, dan ringankanlah dari kami siqalal auzari, akan beban-beban dosa. Warzuqna 'aisyatal abrari, dan rezekikanlah kami kehidupan yang bagus. Waqfina, cukupkanlah kami, wasrif 'anna syarral asyraf, dan cukupkanlah dari kami akan akan keburukan yang buruk. Wa kaidal fujjar, tipu daya para kriminal, para penjahat. Wa atiq riqabana, dan bebaskanlah leher-leher kami. Wa riqaba abaina, dan leher-leher bapak kami. Wa ummahatina, dan leher-leher ibu kami. Wa ikhwanina minan nar, dan leher-leher saudara-saudara kami dari api neraka. Birahmatika ya azizu ya ghaffar, ya karimu ya sattar, ya halimu ya jabbar, ya Allah ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Tammal kitabu bi'aunil Malikil Wahhab wa husni taufiqih, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Itu berasal dari saya karena kebodohan saya, jadi mohon untuk diluruskan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.